Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi kita bab 2 tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang mobilitas sosial dan jenis-jenisnya. Sebelum lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini hanya ada dua, yaitu yang pertama, kalian harus dapat menguraikan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, kalian harus dapat menguraikan faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi tema kita kali ini adalah tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, kita lanjut. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas sosial selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat ada kecenderungan mengalami mobilitas sosial yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Nah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu ada 6 kurang lebih. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua faktor individu, kemudian faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan akses dalam pendidikan. Ya, jadi ada kemudahan dalam akses pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, dalam faktor struktural itu, lihat gambarnya dulu. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemampuan dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden, bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja anak sendiri. Jadi apa itu faktor struktural? Jadi faktor struktural adalah total jumlah relatif dari status sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat yang memungkinkan dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya oleh seorang individu tertentu. Nah, sekarang struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak tokoh-tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin, kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Nah, faktor pendorong yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya, 2 orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Contoh,
Ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama mengelamar pekerjaan di suatu perusahaan. Kemudian perusahaan itu hanya menerima 1 orang yang diterima di perusahaan tersebut. Nah, yang diterima itu yang mana? Yang pertama adalah yang memiliki ambisi dan komitmen, kemudian lebih terampil, kemudian lebih gigih dalam memiliki keterampilan. Nah, jadi walaupun 2 orang yang sama belum tentu karena faktor kegigihan untuk mencapainya itu belum tentu sama keberhasilan mobilitasnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Nah, jadi faktor sosial ini pada waktu kita dilahirkan tidak bisa memilih. Saya ingin dilahirkan dari seorang orang tua yang kaya raya. Saya ingin dilahirkan dari orang yang miskin. Itu kita tidak bisa memilih. Tetapi status sosial ini memungkinkan kita harus melakukan mobilitas sosial. Nah, yang berikutnya adalah faktor pendorongnya itu adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Kemudian, dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan membutuhkan kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor politik. Faktor politik dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Nah, dengan berperannya dengan keadaan yang aman ini, rakyat dapat meningkatkan dari yang biasanya meningkatkan pekerjaannya, yang biasanya gajinya sedikit karena aman, ya mereka terus dapat meningkatkan penghasilannya. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Kalian dapat memperkirakan pada masa penjajahan Belanda, jumlah buta huruf di Indonesia jauh lebih besar. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Pemerintah sudah mengharuskan rakyatnya dengan pendidikan wajar Diknas, mulai dari
sekolah dasar, pendidikan dasar, SD, SMP. Kemudian pemerintah juga sudah membantu lewat jalur BOS untuk PAUD sampai SMA. Kemudian bidik misi untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Apa itu bidik misi? Bidik misi itu singkatan dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Nah itu, jadi dalam hal pendidikan ini, kemudahan akses pendidikan itu seharusnya dapat mendorong kalian untuk melakukan mobilitas sosial. Kemana? Ke arah vertikal yang lebih baik. Itu adalah faktor pendorong dari terjadinya mobilitas sosial. Kita bahas yang penghambatnya. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Yang kedua adalah adanya diskriminasi. Nah, mengapa kemiskinan merupakan faktor penghambat? Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah adanya diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, jadi faktor penghambatnya hanya ada dua, kemiskinan dan adanya diskriminasi. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampaknya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.